Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami memuliakan Engkau, kiranya pujian kami memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang menerima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Engkau Tuhan Yesus, anak domba Allah yang sudah datang untuk menebus kami Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa bersama-sama lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua Tuhan. Urapi firman-Mu, berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami diberkati dengan firman-Mu. Kami semakin bertumbuh, kami semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami sungguh mempersiapkan hidup rohani kami untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Berkati kami, semua jemaat, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan urapi hamba-hambanya, alat-Mu, biar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mau tes suara saya dulu. Apakah suara saya terdengar jelas? Bagus. Oke, terima kasih. Bagus. Share screen dulu ya bahannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya berbicara dengan tema mempelai Kristus. Nah, Bapak Ibu, mungkin kemarin kalau Bapak Ibu yang ikut seminar tentang yang kita lakukan pada hari Sabtu yang lalu, mungkin di situ ada banyak hal yang kita pelajari bersama-sama. Tapi hari ini saya dikasih tema ini ya, mempelai Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 61, nah saya baca menurut para ahli Alkitab, nah mereka membagi Yesaya 61 ini dalam dua bagian ya, dalam dua bagian besar, yaitu pertama Yesaya 61 menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dan itu sudah terjadi ya Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 4 ayat 18 bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan, untuk memulihkan orang-orang yang terluka, membebaskan orang-orang dalam penjara, yang terkurung. Dan kalau kita baca, itu sudah terjadi ketika Tuhan Yesus datang pertama kali ke dunia ini sebagai juru selamat dunia, sebagai penyelamat dunia, itu sudah digenapi bahwa kedatangan pertama Tuhan Yesus itu sudah terjadi. Dan para ahli Alkitab ini berkata bahwa dalam Yesaya 61 juga menubuatkan tentang hal-hal yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dengan menggali firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan banyak pewahyuan, kita akan diperkaya, kita akan semakin mengerti akan kebenaran firman, kita semakin diperlengkapi, kita semakin tahu apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu ingat waktu saya menyampaikan tentang tema tentang kebenaran, bahwa kita hari-hari ini kita hidup dalam kebenaran. Ada di firman Tuhan ya, saya kutip di Yesaya 61 ayat 10 ya. Nah, ada di layar Bapak Ibu, itu firman Tuhan berkata bahwa aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau kita hidup dalam kebenaran, di situ dikatakan ada jubah kebenarannya.
Nah, kita terus hidup dalam kebenaran, kita terus diperbaharui, kita terus dipersiapkan. Ternyata itu bukan hanya sekedar ya kita harus hidup dalam kebenaran, tapi ternyata Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita nih menjadi mempelainya, ya. Jadi kalau kita terus didandani dengan kebenaran Tuhan, itu seperti kita sedang mempersiapkan diri kita waktu kita mau menikah. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingat ya, pertama kali kita mau menikah, kita mempersiapkan segala sesuatu. Kita mungkin mempersiapkan dari salonnya, dari tata riasnya, dari dekorasinya, dan semua yang kita mau pada hari H itu semuanya boleh tampil dengan bagus. Nah, ternyata Bapak Ibu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tahu bahwa gereja Tuhan dikatakan sebagai mempelai wanitanya Kristus. Nah, kalau kita ini mempelai wanita, ternyata ketika kita terus hidup dalam kebenaran, kita terus ada dalam kebenaran, ternyata itu kita sedang didandani, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus pada waktunya, ya. Pasti kalau kita menghadiri ibadah pemakaman, biasanya kita dengar ya, kalau Bapak Ibu yang sering menghadiri ibadah pemakaman itu sering dikatakan bahwa kita jangan berduka cita terhadap keluarga kita yang meninggal dalam Tuhan, karena kita tahu pada satu waktu ketika penghulu malaikat meniupkan sangkakala dan Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka mereka akan dibangkitkan. Nah, kita sering dengar seperti itu ya Bapak Ibu, bahkan kita juga sering, mungkin hari-hari ini ada banyak seminar-seminar tentang akhir zaman yang kita mungkin bukan sekarang, tapi udah beberapa tahun yang lalu sering kita mendengar tentang seminar akhir zaman. Artinya kita sedang diperlengkapi, kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa nanti aja Kak, nanti aja. Kalau udah mau dekat, baru saya mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Dari sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin, kita sudah dipersiapkan. Harusnya kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus. Makanya hari ini saya mengangkat tema mempelai Kristus. Dengan Yesaya 61 ayat 10, bahwa kita nih seperti pengantin yang sedang mengenakan perhiasan, baik pengantin laki-laki, baik itu pengantin perempuan, kita sedang mengenakan perhiasan, artinya kita sedang mendandani diri kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kita menjadi mempelai Kristus. Nah, Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, udah lanjut. Oke, nah Bapak Ibu Bapak Ibu kalau kita lihat perjalanan hidup kita semenjak kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, harusnya perjalanan hidup rohani kita tuh dari hari, dari bulan, dari tahun ke tahun harusnya meningkat ya. Waktu kita pertama kali menerima Tuhan Yesus, mungkin kita di Yohanes 1:12 kita menjadi anak-anak Allah, kita diberi kuasa yang menjadi anak. Tapi bukan hanya sekedar anak Bapak Ibu, kita meningkat terus menjadi murid, kita diajarkan, kita menjadi sahabat, kemudian kita menjadi pelayan atau hamba dan lain-lain sebagainya. Kita terus Tuhan bertumbuh dari hari ke hari, harusnya rohani kita bertumbuh sampai satu waktu kita akan menjadi namanya mempelai, dan itu sedang kita persiapkan hari-hari ini. Di Yesaya 60 tadi yang sudah kita baca ya, bahwa kita sedang berdandan seperti pengantin laki-laki yang sedang mempersiapkan dirinya dan pengantin perempuan. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini. Syarat-syarat untuk menjadi mempelai Kristus itu apa ya? Kan Bapak Ibu kalau mau menikah itu ada syarat-syaratnya ya, baik untuk syarat gereja maupun syarat pemerintah. Secara catatan sipil itu pasti ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi, baru kita mungkin akan melangsungkan pernikahan. Mungkin hari-hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang mempersiapkan untuk menikah, pasti mereka harus memenuhi syarat-syarat yang
sudah ditentukan baik oleh gereja maupun oleh pemerintah. Nah, ternyata untuk menjadi mempelai Kristus pun harus ada syaratnya, Bapak Ibu. Kita nggak mungkin menjadi mempelai tanpa ada syarat-syarat, ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba ada yang mengajak kita, ayo kita menikah, tapi nggak ada syarat-syarat yang kita penuhi. Nggak mungkin gereja akan berkati kita karena ada syarat yang gereja tentukan. Kemudian kita nggak mungkin kecerdasan sipil kalau kita juga tidak memenuhi syaratnya. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita juga harus memenuhi syarat sebagai mempelai Kristus. Nah, saya nggak banyak-banyak ambilnya. Mungkin ada banyak kalau Bapak Ibu baca itu ada banyak syaratnya. Cuman hari ini saya ambil tiga syarat aja. Yang pertama, sebagai mempelai Kristus, nah kita harus menjadi orang yang dewasa rohani. Nah, Bapak Ibu, secara manusia aja untuk menikah itu harus pasangan yang sudah sama-sama dewasa. Dewasa di sini bukan hanya saja umur ya, tapi juga mungkin dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertanggung jawab, dewasa untuk melakukan hal-hal ke depan. Jadi dituntut kedewasaan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa itu artinya sudah akil balik, bukan lagi anak-anak atau remaja. Terus dewasa juga artinya sudah matang. Matang itu dalam hal berpikiran ataupun pandangan. Dan ada lagi dikatakan bahwa dewasa itu artinya secara jenis kelamin pun sudah mengalami kematangan secara kelamin ya. Jadi itu dewasa menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, dewasa itu bukan bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita sebagai manusia rohani. Nah, dewasa menurut Alkitab itu apa? Apakah dewasa itu bisa diukur dari kita status pelayanan? Karena kita mungkin sudah lama pelayanan, bertahun-tahun pelayanan, apakah itu disebut sudah dewasa? Atau apakah dewasa itu diukur karena besarnya berkat yang kita terima? Atau dewasa itu diukur karena sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Sudah berapa lama? Mungkin kita dari kecil sampai hari ini mungkin kita sudah berusia 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Mungkin kita sudah ikut Tuhan Yesus bertahun-tahun. Apakah itu bisa menjadi patokan bahwa seseorang sudah dewasa rohani atau belum? Jadi Bapak Ibu, dewasa itu tidak diukur dengan apa yang mungkin kita lakukan tiap-tiap hari. Tapi ternyata dewasa itu, nah kita mau belajar bahwa ada ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Nah, saya juga nggak ambil banyak-banyak poin, saya cuma ambil 2 poin ya kalau nggak salah di sini. Nah, ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani. Yang pertama, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Di Efesus pasal 4 ayat 13, ada di layar Bapak Ibu, saya sudah ketik. Nah, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu boleh baca di rumahnya. Nah, Efesus 4 ayat 13 berkata bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa kita harus punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, kemarin Pak Longgam sudah menyampaikan tentang siapa itu Yesus, apakah kita mengenal Yesus. Nah, ada nama-nama Tuhan Yesus yang sudah disampaikan oleh Pak Longgam. Kalau Bapak Ibu masih ingat yang Pak Longgam sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar tahu tentang nama Yesus, tapi kita harus mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Artinya kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bukan hanya sekedar kita tahu, oh iya namanya Tuhan Yesus. Karena mungkin kita lihat di gambar atau kita sudah pernah mendengar. Tapi Rasul Paulus mengajar kita untuk kita mengenal dengan benar tentang anak Allah. Mengenal dengan benar siapa Yesus.
Kalau kemarin Bapak Ibu ikut seminar yang disampaikan oleh Pak Asigor, nah di situ dia menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu ikut, pasti Bapak Ibu akan tahu siapa sih Tuhan Yesus. Nah, kita mengenal dengan benar, jadi kita tahu. Kita nggak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita punya pengenalan yang benar. Itu ciri-ciri, salah satu ciri dari orang yang dewasa rohani. Artinya orang yang bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, tapi dia mengenal dengan benar siapa itu Yesus. Sehingga dia tidak mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Dia tidak mudah untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Dia tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan Yesus sebab dia kenal dengan benar. Dia kenal dengan betul siapa Tuhan Yesus. Pengenalannya itu sungguh-sungguh bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar dia mengerti siapa Yesus ya. Bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi kita benar-benar mengenal dia sehingga kita tidak mudah untuk menyangkal Tuhan Yesus, kita tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab kita tahu bahwa dia benar-benar Tuhan, hanya dialah satu-satunya juru selamat, dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu kita sudah sampaikan di bulan-bulan lalu tentang Pak Longgam juga menyampaikan tentang Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, jadi kita benar-benar punya pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin saat ini pandemi kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, bukan berarti kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa Bapak Ibu, kita melalui Zoom gini kita belajar, kemudian di komsel, ada seminar yang kita buat. Kenapa? Supaya kita semakin punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, jadi kita mengenal benar Bapak Ibu. Untuk itu mari Bapak Ibu jangan segan-segan untuk bergabung dengan komsel. Karena di komsel itu kita akan lebih lagi bahas dan kita lebih banyak mendapat masukan-masukan dan kesaksian dari semua yang ada di komsel. Jadi kenapa kita tidak pernah berhenti menggaungkan untuk bergabung dalam komsel? Karena ada banyak hal yang kita terima di dalam komsel. Kita semakin mengenal, kita semakin tahu siapa Tuhan kita semakin mengerti. Nah, itu yang pertama, bahwa ciri orang yang dewasa rohani adalah mengenal Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang dewasa rohani adalah bertumbuh dalam Kristus. Ya, Efesus 4 ayat 15 dan 16 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ciri yang kedua orang yang dewasa rohani adalah bertumbuh dalam Kristus. Sekali lagi Rasul Paulus berkata bahwa kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Nah, kalau kita baca dalam Efesus pasal 5 bahwa kita ini tubuh Kristus dan kepalanya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus bertumbuh ke arah kepala kita, yaitu siapa? Kristus. Kita harus bertumbuh dalam segala hal. Firman Tuhan berkata kita harus bertumbuh. Bukan hanya satu hal ya, tapi dalam segala hal kita harus bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam semua yang ada di kebenaran firman yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Bertumbuh dalam pengampunan, bertumbuh dalam kebaikan. Kita harus bertumbuh dalam segala hal. Firman Tuhan menekankan untuk kita tuh bertumbuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan nggak mau ya punya anak itu nggak bertumbuh. Nah di sini ada gambar tapi mungkin agak kecil ya. Nah ini ada gambar, saya ingat pernah Ibu Indri sampaikan ya. Kalau nggak salah waktu itu ada acara penghiburan malamnya Nina Veronica kalau nggak salah ya. Itu Ibu Indri pernah sampaikan tentang pertumbuhan.
Ya, ada gambarnya bahwa dari pertumbuhan itu terjadi mulai dari anak, kemudian dia bertumbuh menjadi remaja, pemuda, kemudian orang tua. Nah, Bapak Ibu, tentu kita mau kalau kita punya anak, kita mau anak kita bertumbuh dong. Nggak mungkin anak kita tuh akan menjadi bayi terus. Udah 5 tahun bayi terus. Udah 10 tahun masih juga bayi terus. Enggak kan Bapak Ibu? Kita mau anak kita bertumbuh menjadi dari bayi, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi seorang pemuda-pemudi, kemudian bertumbuh menjadi dewasa. Nah, demikian pula Tuhan Yesus. Dia mau Bapak Ibu supaya kita sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai mempelainya, kita harus bertumbuh. Tuhan nggak mau kita hanya dari tahun ke tahun begitu saja. Berganti tahun kita begitu saja, nggak bertumbuh. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kita bertumbuh. Nah, kalau ayat selanjutnya berkata bahwa kita menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Kita menerima pertumbuhannya. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus menerima pertumbuhan. Kita bertumbuh dengan cara apa? Kita baca firman, kita beribadah, kita ikut komsel, di sana kita bertumbuh. Kita terus disiram dengan kebenaran firman, membuat roh kita bertumbuh, membuat hidup kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, kasih kita bertumbuh, semuanya bertumbuh. Nah, kalau kita hanya beribadah cuma seminggu sekali, Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bayangin aja punya tanaman atau punya anak, tanaman kita siram seminggu sekali, apakah tanaman itu bisa bertumbuh? Atau kita punya anak yang mungkin kita cuma kasih makan seminggu sekali, apakah dia bertumbuh juga? Mungkin bertumbuh, tapi bertumbuhnya itu nggak bagus. Jadi Bapak Ibu, kita nih harus bertumbuh ke arah Kristus. Karena kita berasal dari Dia. Nah, kita satu waktu kan akan kembali ke Dia. Nah, kalau kita nggak bertumbuh ke arah Kristus, berarti itu tandanya mungkin kita belum dewasa rohani. Ada banyak Bapak Ibu, ciri-ciri orang dewasa rohani itu ada banyak. Tapi saya kutip cuma hanya 2 ya, kalau tidak salah 2. Biar Bapak Ibu kita mengerti aja bahwa kita tuh kalau kita mau menjadi dewasa rohani, yang pertama tuh kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, kita bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh dalam segala hal. Sekali lagi Rasul Paulus menekankan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Supaya kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu kita di atas tadi ya di Efesus bahwa tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita ini harus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Sampai kapan kita bertumbuh? Sampai kita waktunya meninggalkan dunia ini. Tapi selama kita masih di dunia ini, kita harus bertumbuh. Sekalipun usia kita semakin bertambah, umur kita semakin bertambah tua, tapi itu tidak menghalangi kita untuk bertumbuh secara rohani. Sekali lagi, umur yang bertambah bukan berarti jaminan bahwa seorang itu bertumbuh secara dewasa dalam rohani. Tapi pertumbuhan itu terus terjadi dari hari ke hari. Kita terus bertumbuh, kita terus bertumbuh, kita terus bertumbuh. Saya kemarin mendengar khotbahnya Ibu Pendeta Dedi Basir ya bahwa dia sebelum dia terkenal seperti sekarang ini, dia tuh banyak hal yang mungkin dia merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan dia belajar untuk mengubah seluruh hidupnya. Dia minta Tuhan rubah hidupnya. Baru Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Jadi ada pertumbuhan, ada hal-hal yang dia lakukan sebelum dia seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu, pertumbuhan itu terjadi dalam segala hal. Bukan hanya dalam satu area, tapi dalam seluruh area hidup kita, kita harus bertumbuh. Nah, jadi Bapak Ibu, orang dewasa rohani itu adalah orang yang tahu tentang kebenaran dan menghidupinya. Nah, jadi bukan hanya tahu tentang kebenaran tapi tidak menghidupinya, harus menghidupinya. Kemudian orang dewasa rohani adalah orang yang memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat.
Nanti ini ada ayatnya Bapak Ibu, kita baca nanti di Ibrani. Kemudian orang dewasa rohani berdiri teguh dan berkeyakinan penuh. Orang dewasa rohani itu orang yang tidak mudah goyah, orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan sama Tuhan, mana yang sesuai dengan kebenaran, dan bukan hanya tahu tapi benar-benar menghidupi kebenaran itu. Nah, kita baca di Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14. Di sini saya sudah tampilkan, Bapak Ibu boleh baca di rumahnya. Ibrani 5 ayat 13-14 berkata begini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, Bapak Ibu, ternyata makanan keras, orang dewasa itu harus makan makanan yang keras. Kalau anak-anak mungkin masih minum susu, makannya bubur, makanan yang agak lembek-lembek ya, yang tidak keras. Tapi kalau orang dewasa, kalau kita mau dewasa rohani, kita harus makan makanan yang keras. Makanan yang keras itu di mana? Di firman Tuhan. Bukan hanya kita terima tentang berkat-berkat terus, tapi kita juga belajar tentang hal-hal yang lain yang Tuhan mau dalam hidup kita, tentang kekudusan, tentang kebenaran, tentang lain-lain yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ada banyak hal dalam kebenaran firman Tuhan yang harus kita pelajari. Nah, itu makanan keras itu buat orang dewasa. Sehingga karena kita mempunyai apa? Orang dewasa itu mempunyai panca indera yang terlatih. Orang dewasa itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan kebenaran, mana yang tidak sesuai dengan kebenaran. Anak-anak dia belum bisa membedakan itu, tapi orang dewasa bisa membedakannya. Jadi firman Tuhan hari ini, ya Bapak Ibu, untuk menjadi dewasa rohani, kita harus mengenal Tuhan dengan benar, dan kita bertumbuh dalam Kristus, dalam segala hal. Kita bertumbuh bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi seterusnya. Dalam seluruh hidup kita bertumbuh setiap hari dalam hidup kita ke arah Kristus, sampai kita mencapai kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Itu yang pertama. Syarat pertama sebagai mempelai Kristus. Nah, yang kedua, syarat kedua untuk menjadi seorang mempelai Kristus yaitu siap sedia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita mau menikah, itu bukan hanya dewasa ya, tapi siap enggak orang itu mau menikah. Kalau belum siap, ya jangan dulu menikah, karena ternyata menikah itu kan tidak semudah yang kita pikirkan. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Sama, untuk menjadi seorang mempelai Kristus, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang sebagai mempelai pria. Kita nggak tahu, pokoknya yang penting kita siap sedia. Kita siap menyiapkan diri kita hari-hari ini. Kita menyiapkan hidup kita. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Besok, lusa, tahun depan, kita nggak tahu. Yang penting kita menyiapkan diri kita hari ini. Besok dan seterusnya. Jangan kita berpikir nanti aja, kalau setahun atau sebulan sebelum Tuhan Yesus datang, kita baru menyiapkan diri. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu kapan Tuhan Yesus datang. Nah, kalau kita nggak tahu, kita belum mempersiapkan diri kita, gimana? Bukan hanya Tuhan Yesus datang di awan-awan ya, tapi ketika mungkin waktu kita udah selesai di bumi dan Tuhan menjemput kita belum siap, bagaimana Bapak Ibu? Sebab itu kita harus siap sedia setiap saat. Bukan hanya nanti udah mau dekat baru kita siap-siap. Mulai sekarang kita harus siap sedia, menyiapkan seluruh hidup kita, menyiapkan seluruh keberadaan kita untuk Tuhan. Karena hanya orang yang siap sedialah yang bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, kita mau baca ya Bapak Ibu. Di Matius pasal 25 ayat 10 ini Bapak Ibu tahu banget tentang Matius pasal 25 ini. Tentang gadis-gadis yang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu saya nggak masoro tentang 5 gadis yang bodoh dan sebagainya, tapi saya mau bawa kita hari ini tentang apa sih siap sedia. Nah,
Saya coba cari di Kamus Bahasa Indonesia, siap sedia itu artinya sudah sedia, sudah selesai. Jadi kita ini sudah harus menyediakan diri kita dari sekarang. Bukan nanti Bapak Ibu, tapi semua harus sudah disediakan dari sekarang. Nah, coba kita baca Matius pasal 5 ayat 25 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, Bapak Ibu kalau baca dari ayat 1 sampai dengan 13, Bapak Ibu tahu jalan ceritanya. Nah, ini tentang pernikahan orang Yahudi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu coba cari tentang pernikahan orang Yahudi, mereka tuh menikah, pernikahannya itu begini, pengantin laki-lakinya itu datang, dia nggak kasih tahu jam berapa datang. Jadi dia bisa datangnya itu malam, tapi dia juga bisa datangnya tengah malam atau hampir siang. Jadi dia nggak kasih tahu jam berapa dia datang. Nah, kira-kira begitu ya, yang saya baca. Jadi Bapak Ibu ketika cerita Tuhan Yesus menyampaikan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, itu sedang menceritakan tentang situasi pernikahan orang Yahudi, bahwa mempelai pria itu datang tanpa dikasih tahu jam berapa dia datang. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Jadi kalau Bapak Ibu baca jalan ceritanya, mereka bersepuluh ini, kalau sekarang mungkin kalau istilah sekarang tuh bridesmaid ya, mereka mendampingi mempelai wanita. Nah, mereka mendampingi mempelai wanita. Ketika mempelai pria datang, mereka harus menyongsong dia dan membawa mempelai pria ini masuk bertemu dengan mempelai wanita. Nah, tugas mereka itu apa? Untuk menerangi jalan dari mempelai pria. Makanya mereka menyediakan lampu, Bapak Ibu. Kalau baca, itu mereka menyiapkan lampu. Nah, Bapak Ibu jangan bayangkan lampu sekarang ada listrik dan sebagainya. Nah, ini saya punya gambar nih. Nah, ini lampunya. Saya coba cari-cari gambar. Ini lampu yang dipakai oleh 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Lampunya itu kecil dan hampir nggak sebesar telapak tangan, setengah dari telapak tangan. Kemudian dia hanya bisa menampung minyak yang bisa bertahan 4-5 jam. Jadi kalau mereka itu sudah tunggu dari sore mempelai prianya belum datang, otomatis minyaknya ini habis. Makanya di Tuhan Yesus menyampaikan tentang 5 gadis yang bodoh dan bijak. Nah, hari ini kita mau belajar. Bapak Ibu, 5 gadis yang bijak ini, mereka bukan hanya menyediakan lampu, tapi mereka menyediakan minyak cadangan juga di botol. Mereka siapkan dalam buli-buli minyak cadangan. Nah, mereka sudah berpikir sampai ke depan. Mereka berpikir jauh ke depan. Kalau mempelai laki-laki ini nggak datang-datang, terus tiba-tiba lampunya mati, minyaknya kering, dari mana mereka mendapat minyak? Nggak ada kan malam-malam gitu orang jual minyak. Secara logika ya kalau kita berpikir, tidak ada orang yang menjual minyak. Jadi mereka sudah berpikir, bukan hanya berpikir untuk saat itu 1-2 jam, tapi mereka berpikir ke depan. Itu 5 gadis yang bijaksana. Sehingga mereka menyiapkan minyak dalam buli-buli. Tapi beda dengan 5 gadis yang bodoh ini. Mereka cuma menyediakan lampu tanpa ada minyak cadangan. Karena mungkin mereka nggak berpikir bahwa mempelai laki-lakinya ini akan datang tengah malam atau lama. Sehingga mereka berpikir, ya sudahlah minyak yang ada pasti bisa sampai mempelai datang. Jadi mereka nggak punya persiapan. Mereka cuma menyediakan lampu tanpa ada minyak cadangan. Tapi ternyata apa yang mereka pikirkan itu salah. Ketika mereka semua sedang menanti mempelai laki-laki untuk datang, dan itu kalau kita baca di firman Tuhan, mereka sampai tertidur semuanya. 10-10-nya ini 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak ini, mereka semua tertidur. Firman Tuhan berkata mereka mengantuk, kemudian mereka tertidur. Nah, pada saat mereka sedang tidur, terdengarlah orang berteriak, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, waktu mereka bangun, ternyata minyak dalam lampu mereka tuh sudah habis.
Tapi 5 gadis bijaksana ini, mereka punya cadangan persediaan minyak. Karena mereka sudah memikirkan sampai ke depan. Beda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka cuma membawa lampu. Mereka tidak punya minyak. Nah, mereka mau minta dari 5 gadis yang bijak. Tapi 5 gadis bijak ini berkata bahwa tidak cukup nanti buat kamu dan buat saya. Jadi kalian pergi nyari aja ke pembeli. Nah, secara logika Bapak Ibu, malam-malam gitu ada toko enggak yang buka pada zaman itu ya. Kita coba menempatkan diri kita pada zaman itu. Apakah ada toko yang menjual minyak malam itu? Dan zaman dulu kan minyak mungkin bukan seperti sekarang. Minyak dulu kan mereka pakai lemak-lemak hewan atau minyak zaitun. Jadi itu kan nggak gampang dan tidak banyak seperti sekarang. Jadi untuk mencari minyak malam itu mungkin tidak ada. Tapi mereka masih pergi juga mencari. Karena memang lampu mereka, minyak mereka sudah habis. Berbeda dengan 5 gadis yang bijak ini. Mereka sudah memikirkan sampai ke setelahnya, apakah lampu saya minyaknya masih bisa bertahan atau enggak. Kalau minyaknya habis bagaimana? Mereka sudah pikirkan semuanya itu. Bapak Ibu, kita belajar dari 10 gadis ini. Kita jangan hanya memikirkan hari ini, saat ini, hidup kita di bumi ini. Tapi kita juga harus memikirkan hidup kita yang akan datang. Memikirkan hidup kita yang setelah kita di dunia ini, kemana kita pergi. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan manusia rohani kita. Kita bukan hanya hidup sekarang ini, Bapak Ibu. Benar kita harus bekerja sekarang ini untuk mencukupi kebutuhan kita. Benar kita harus bekerja saat ini untuk kita makan, minum, kita harus menyekolahkan anak-anak kita, benar. Tapi bukan sana sampai di situ Bapak Ibu. Kita harus berpikir ke depan seperti 5 gadis bijak ini. Bahwa ada hal-hal lain lagi yang harus kita lakukan. Mempersiapkan diri kita untuk kekekalan. Untuk setelah kita hidup di dunia ini, kita harus mempersiapkan dari sekarang. Bukan tunggu, bukan nanti, tapi sekarang waktunya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam firman Tuhan, seringkali ingat waktu Lazarus meninggalkan, Tuhan Yesus berkata buat murid-muridnya bahwa Lazarus tertidur. Nah, seringkali Alkitab memakai kata tertidur itu untuk tidur secara jasmani ataupun mati. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus berkata buat murid-muridnya, Lazarus tertidur, ternyata bukan tidur dalam arti tidur ya, tapi sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu, kita nggak tahu apakah kita masih hidup waktu Tuhan Yesus nanti datang, ataukah kita sudah meninggal waktu Tuhan Yesus datang. Itu nggak masalah. Yang penting kita mempersiapkan diri kita dari sekarang. Seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Kita harus bijak memikirkan sampai ke depan kita, masa depan kita seperti apa. Bukan hanya memikirkan di bumi ini, Bapak Ibu. Kalau kita memikirkan cuma di bumi ini, kita akan seperti nanti 5 gadis yang bodoh ini. Kita waktu mau masuk, pintunya sudah tertutup. Kemudian Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak tahu dari mana kamu, enyah kamu. Waduh, kalau kita mendengar kata-kata seperti itu, apakah kita tidak merasa sedih? Nah, selama ini saya udah ikut Tuhan, kok saya begitu? Nah, jadi Bapak Ibu, ayo mari kita mempersiapkan hidup kita mulai dari sekarang ini, mempersiapkan hidup rohani kita, mempersiapkan masa depan kita, kekekalan kita dari sekarang. Sekalipun kita bekerja, bisnis, sekolah, kuliah, apapun yang kita lakukan, nggak masalah. Tapi jangan lupa mempersiapkan kehidupan rohani kita. Karena kita ini semua adalah calon-calon mempelai Kristus. Bukan calon lagi, tapi mempelai. Karena kalau Bapak Ibu baca di Paulus berkata di 2 Korintus ya, kalau tidak salah itu dia berkata 2 Korintus 11 ayat 2 kalau tidak salah, bahwa kita ini sudah dipertunangkan dengan satu orang pria, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita ini sudah dipertunangkan Bapak Ibu. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus tahu bahwa kita ini calon-calon mempelai Kristus. Sebab itu kita bukan hanya dewasa rohani, tapi kita juga harus yang kedua kita harus siap sedia. Ya, kita siap sedia. Nah, Bapak Ibu kalau baca di Lukas pasal 12 ayat 40, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu juga siap sedia,
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah, ada sebuah pujian yang sudah lama sekali. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nggak terlalu tahu pujian, tapi kalau pujian zaman dulu tuh orang-orang yang zaman dulu pasti tahu. Ibu Indri pasti tahu pujian ini. Nah, pujian ini berkata gini, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Jadi seperti pertanyaan, sudahkah engkau siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Itu kita masing-masing yang menjawab. Sudahkah kita siap? Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca kisah Ratu Ester di Ester 2 ayat 12, saya nggak kutip ayatnya di sini karena kepanjangan. Saya boleh minta tolong Ibu Rosita baca, Bu, di Ester pasal 2 ayat 12. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah ini, Bapak Ibu pasti tahu bahwa Ester diangkat menjadi ratu. Tapi sebelum menjadi ratu, ada hal-hal yang harus dia lewati. Ada hal-hal yang harus dia lakukan sebelum dia bertemu dengan Raja Ahasveros. Coba Ibu Rosita baca, silakan, Bu. Ester 2 ayat 11. 12, Bu, 12. Oke, ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Oke, terima kasih Bu Rosita. Kalau Bapak Ibu baca dari jalan ceritanya, sebelum dia menghadap bertemu Raja Ahasveros, itu dia harus didandani menurut peraturan yaitu yang berlaku di istana Raja Ahasveros waktu itu ya, bahwa dia harus didandani selama 12 bulan. Bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tapi 12 bulan. Dia harus dipersiapkan 6 bulan untuk memakai pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan ganti minyak ini, kemudian 6 bulan minyak ini. Harus didandani setiap hari, dipersiapkan. Sebelum dia bertemu dengan Raja Ahasveros, dia harus didandani sedemikian rupa supaya ketika dia bertemu, dia bisa jadi seorang calon ratu, karena dia kan mau menjadi calon ratu kan, dia akan menjadi ratu di istana Raja Ahasveros. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau 12 bulan sebelum kita menikah kita didandani, kita rawat seperti itu. Apakah kita bisa keluar jalan-jalan? Nggak mungkin kan? Mungkin kita di rumah, dikurung, didandan dan sebagainya. Tapi itu yang dialami oleh Ratu Ester ya. Nah, itu pun yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bukan kita didandani secara dengan secara duniawi, artinya dengan dilulur atau bukan. Artinya kita juga harus mendandani hidup kita terus dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus terus mempersiapkan hidup kita dari hari ke hari supaya kita layak menjadi mempelai Kristus. Karena ya tadi syaratnya kalau menjadi mempelai Kristus hanyalah orang-orang yang sudah dewasa rohani dan orang-orang yang sudah siap sedia. Kita harus siap sedia, entah kapan itu terjadi, kita nggak tahu. Tapi yang penting kita bersiap-siap, menyiapkan diri kita mulai dari ya sekarang sampai selama kita hidup di bumi ini. Kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Hidup kita terus dikuduskan, dibersihkan setiap hari sesuai dengan kebenaran firman yang kita baca, yang kita terima, yang kita dengar. Kita terus menghiasi diri kita. Kalau Rasul Petrus berkata dalam surat Petrus bahwa perhiasanmu bukan perhiasan duniawi yang rambutnya dikepang-kepang dan sebagainya, bukan. Tapi kita harus menghiasi manusia batinia kita, manusia roh kita
Terus ya Paulus berkata dibaharui dari hari ke hari. Sekalipun mungkin nanti manusia jasmani kita merosot, tapi manusia batinia kita terus diperbaharui, terus didandani menjadi manusia rohani yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hidup kita sebagai mempelai Kristus. Sekali lagi, kita harus menyiapkan hidup kita. Menyiapkan seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mereka mempersiapkan bukan hanya pelita, tapi juga minyak persediaan. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Mereka memikirkan segala sesuatu yang akan terjadi ke depan. Mereka menyiapkan semuanya. Sehingga ketika mempelai itu datang, mereka masuk bersama-sama dengan mempelai itu ke dalam ruangan pesta. Mereka bisa bersama-sama. Penantian mereka tidak sia-sia. Sekalipun mungkin mereka harus tertidur, ngantuk, tapi mereka tidak sia-sia. Mereka bisa masuk bersama dengan mempelai pria. Jadi Bapak Ibu, mari kita menyiapkan diri kita. Siapapun kita. Apapun pekerjaan kita. Apakah mungkin kita hanya jemaat biasa, kita pelayan Tuhan. Semua kita harus mempersiapkan diri kita. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat, oh kamu jemaat biasa, oh kamu pelayan Tuhan, oh kamu pengerja. Enggak. Tuhan lihat kita semua sama kalau kita menyiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, kita semua sama. Biar kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita harus mempersiapkan diri kita saat ini secara jasmani, tapi kita juga menyiapkan hidup kita secara rohani ke depan. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri mungkin di saat-saat pandemi ini mungkin berbeda dengan sebelum pandemi ya. Kita mungkin banyak hal yang kita alami, keadaan ekonomi, keuangan yang mungkin terguncang atau bagaimana, mungkin ada yang di PHK dan sebagainya, ada yang mungkin berusaha tapi usahanya belum mungkin menghasilkan. Bapak Ibu nggak usah bersedih, ayo mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, memberkati kita. Jangan kita takut, jangan kita cemas, jangan kita khawatir, walaupun memang kita harus menghadapi itu, kita harus melewati itu. Tapi percayalah Tuhan itu pasti punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi kita jangan hanya terus memikirkan apa yang saat ini sedang terjadi, tapi mari kita memikirkan masa depan kita juga, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus nanti. Itu kita harus pikirkan dan kita persiapkan dari sekarang. Nah, saya mau bersaksi Bapak Ibu. Kebetulan kami di tengah-tengah pandemi itu kami harus pindah. Tadinya kita tinggal sama orang tua di Ciputat, tapi karena terlalu jauh dengan pekerjaan dari Beni, jadi kami memutuskan untuk pindah. Nah, otomatis setelah pindah kan biayanya itu semakin bertambah besar. Kalau dulu kita di sana mungkin kita nggak mengeluarkan uang kontrakan, tapi setelah kita pindah, mau nggak mau kita mengeluarkan uang kontrakan. Dan pengeluarannya itu kan bertambah besar dengan segala kebutuhan. Dengan pekerjaan Beni yang memang Beni kerja di kontraktor, tapi kontraktor kan dalam situasi ini tuh nggak ada apa ya proyek-proyek yang dikerjakan. Bahkan ada yang sudah dikerjakan selesai tapi belum dibayar juga sampai sekarang. Jadi itu otomatis kan mempengaruhi mempengaruhi ada karyawan yang juga dikeluarin, pengurangan karyawan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, yang saya mau saksikan gini, Tuhan Yesus tuh punya cara yang luar biasa. Banyak Tuhan menyiapkan dengan cara-cara yang tidak kita pikirkan. Di Tasya itu kan sekolah di swasta. Tapi puji Tuhan bahwa melalui Pemda DKI itu dia bisa dapat KJP dan sebagainya. Bahkan kemarin tiba-tiba ada dapat panggilan lagi bahwa nanti tanggal 29 November ke Bank DKI mau ngambil ATM Bank DKI. Saya nggak tahu apa ATM itu buat apa, tapi dibuat surat panggilan untuk dia harus datang ngambil ATM Bank DKI atas nama dia. Kemudian ada lagi tiba-tiba dari asuransi, ada asuransi yang kasih mereka tuh ada, nggak tahu mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah DKI mungkin dapat ya. Itu ada jaminan asuransi yang dikasih dari Bumi Putra kalau nggak salah ya. Dari Bumi Putra untuk setiap siswa dan mahasiswa. Jadi saya tuh lihat,
Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Tuhan tolong dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, yang kita tuh nggak pernah pikirkan gitu loh. Tuhan tuh berkati. Jadi Bapak Ibu, saya bilang kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Ayo cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya apa yang sangat saya sangat excited Bapak Ibu. Terus bukan itu saja. Jadi dari KJP itu kita bisa dapat beli sembako murah. Yang apa yang kita tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan tuh sediakan semuanya. Tuhan sediakan semuanya buat kita. Jadi ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan tuh berbicara ke saya, ayo kamu siapkan hidupmu. Mungkin kamu masih kontrak, nggak apa-apa, tapi kamu lihat pertolongan Tuhan buat kamu tuh luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya mikir-mikir juga ya, iya ya benar ya Tuhan. Selama online kan kami, mungkin Bapak Ibu yang terlibat di Komsel kan tahu ya, kita tuh kalau Zoom itu mulai dari Minggu sampai kadang-kadang Sabtu kita Zoom ya. Dan itu enggak 30 menit, kadang-kadang 2 jam lebih. Itu kan memerlukan kuota yang banyak. Belum Tasya itu Zoom itu bisa berjam-jam juga, nanti dia kayak ekskul juga Zoom. Nah, itu kan perlu dana yang sangat besar untuk beli kuota ya, karena kami kan belum punya WiFi. Jadi harus beli kuota, tapi saya lihat Tuhan tuh menyediakan semuanya. Kami bisa Zoom, terus yang tadi saya bilang dapat sembako murah Bapak Ibu. Ternyata waktu 2019 Beni itu pernah buat kartu pekerja dari Pemprov DKI. Ternyata itu Tuhan juga siapkan. Jadi dengan kartu itu kita juga dapat untuk bisa beli sembako murah Bapak Ibu. Nah, maaf Bapak Ibu. Nah, sembako murahnya itu daging sapi hanya harganya 35.000 per kilo. Jadi kita sebulan tuh bisa beli daging sapi itu 2 kilo Bapak Ibu. Nah, walaupun dulu kita nggak pernah beli daging sapi karena kan daging sapi itu mahal, 100 lebih. Kita nggak punya uang untuk sanggup membeli. Tapi justru di tengah-tengah pandemi ini Tuhan punya cara memberkati kami dengan cara seperti itu. Bisa beli daging sapi, bisa beli ayam dengan harga yang sangat-sangat murah. Ayam itu hanya 8.000, ikan 10.000, telur hanya beras 30.000 per 5 kilo. Jadi semuanya Tuhan sediakan dengan harga yang murah. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan, Tuhan berbicara. Ketika kamu mempersiapkan hidupmu, kamu tidak memikirkan hanya kondisimu saat ini. Kamu menyiapkan hidupmu untuk masa yang akan datang. Untuk masa-masa ini Tuhan tuh memberkati, mencukupi. Jadi kita juga bisa memberkati orang lain, Bapak Ibu memberkati dengan daging sapi, ya Kak. Kan kita nggak mungkin makan 2 kilo itu terus dalam setiap bulan ya, karena itu kan nggak sehat juga. Jadi kami beli, kami memberkati orang, kami bagi ke orang. Jadi Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, mari persiapkan dirimu. Jangan hanya memikirkan, aduh kok saat-saat ini saya kok susah gitu ya. Saya kok nggak punya uang, mau makan yang susah. Ya memang kita harus berjuang, tapi percayalah bahwa Tuhan tuh tolong, Tuhan tahu, Tuhan sanggup. Kalau kita sungguh-sungguh kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hari yang akan datang, untuk kekekalan. Untuk saat ini Tuhan pasti yang bertanggung jawab pada hidup kita. Jadi yang pertama tadi dewasa rohani, yang kedua siap sedia, dan yang ketiga mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini mungkin kalau orang mau menikah pun harus ada saling mengasihi ya, harus mengasihi antara pria dan wanita, antara suami dan istri harus saling mengasihi. Sama ketika kita mau menjadi mempelai Tuhan Yesus pun kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nggak hanya sekedar bilang saya mengasihi, tapi kita
nggak 100% mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Nah, di Matius pasal 10 ayat 37 berkata gini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak mengasihi keluarga kita ya. Bukan berarti kita tidak mengasihi orang tua kita, bukan berarti kita tidak mengasihi anak kita, bukan berarti kita tidak mengasihi saudara kita, tidak. Kita mengasihi mereka. Tapi firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus berkata sendiri ya, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun di bumi ini. Kan kita ingat hukum pertama Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dahulu, lebih utama. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita mengasihi keluarga kita. Pasti kita mengasihi anak-anak kita. Pasti kita mengasihi orang tua kita. Tapi Tuhan mau bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ayo kita mengasihi Tuhan lebih dari segala itu. Artinya kita mengutamakan Tuhan Yesus. Dalam segala hal kita mengutamakan Tuhan Yesus. Pagi-pagi cari Tuhan, berdoa, nyanyi, puji Tuhan, baca firman. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita punya komitmen untuk minggu saya harus beribadah. Komsel saya harus ikut, saya doa malam saya mau ikut. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi Tuhan Yesus berarti menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Jadi Tuhan Yesus segala-galanya buat kita, bukan 1/10, bukan 90, enggak. 100% Tuhan Yesus itu segala-galanya. Nah, mungkin kita ini terus proses ya, tapi kita percaya bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, ya Tuhan pasti akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan Yesus berarti melakukan perintah-perintahnya. Ini firman Tuhan berkata jelas di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini firman Tuhan berkata loh. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintahnya. Perintah Tuhan ada di mana? Ada di firman Tuhan. Supaya kita tahu perintah Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Supaya kita tahu perintah-perintah Tuhan dan kita lakukan. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Terus melakukan perintah Tuhan itu apa ya? Pertama, hidup benar. Wahyu 19 ayat 8 berkata demikian. Kepadanya dikaruniakan, bentar ya Bapak Ibu, maaf. Dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ternyata kita adalah orang-orang kudus, tapi kita juga harus punya perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita akan dikaruniakan pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Nah, itu akan kita terima ketika, ini kan di Wahyu 19 ya, waktu di situ dijelaskan tentang pernikahan anak domba. Nah, kita akan menerima ketika kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Perbuatan-perbuatan orang benar. Nah, perbuatannya itu di mana? Mulai sekarang ini, di dunia ini. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita adalah orang-orang kudus, tapi Tuhan juga mau perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang benar. Benar bukan menurut manusia ya. Benar menurut firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan benar, itulah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup kudus. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan perintah Tuhan, yaitu hidup benar, kemudian hidup kudus. Banyak lagi perintah Tuhan yang lain. Harus mengampuni, mengasihi, dan sebagainya. Semua ada dalam firman Tuhan. Kalau kita baca firman, kita akan tahu perintah-perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari. Untuk menjadi seorang mempelai Kristus, kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada banyak syarat, tapi saya cuma ambil 3 ini saja, Bapak Ibu.
itu menjadi dewasa rohani. Kemudian kita harus siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami Roh Kudus supaya kami sebagai mempelai-mempelai wanita, mempelai gereja-Mu, Tuhan, kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Kami sungguh-sungguh menjadi orang yang dewasa rohani. Kami siap sedia, bahkan kami boleh, oh Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Roh Kudus, hamba boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kami yang ada, baik jemaat, bahkan semua kami yang ada di tempat ini. Berkati firman-Mu, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rosita, terima kasih. Ya,